yang akan diselesaikan. Jadi kalau dilihat dari suara-suara ini, dari proses-proses yang terjadi di pengadilan dan proses-proses PAW yang kemudian ramai tiba-tiba, rasa-rasanya Hasto Kristianto akan segera bebas, kemudian PAW ini akan dibatalkan, dan PDIP akan segera melaksanakan kongresnya. Pada akhirnya, semua partai politik yang ada di Indonesia akan PDIP pada waktunya, akan menjadi PDIP pada waktunya. Hai korban ghosting, memang ketika ada hal-hal yang membuat kita senang atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia, kemudian kita dilarang-larang oleh pacar kita dilarang-larang oleh kekasih kita kan jadi jengkel ya. Yang selama ini sudah membiarkan, pada suatu titik kita harus bicara nih gitu. Agar hal-hal yang membahagiakan kita, hal-hal yang memang menjadi salah satu sumber dari kesenangan kita ini tidak dirampas oleh orang-orang yang sebenarnya gak ngerti gitu kalau sumber kebaikan kita adalah di situ. Dan hal-hal ini tidak hanya terjadi di antara pasangan, hubungan dan pertemanan atau persahabatan, tapi di kalangan-kalangan partai politik juga terjadi gitu. Kalau sampai hal-hal yang selama ini sudah menjadi kewenangan-kewenangan partai politik, hal-hal yang selama ini sudah menjadi wilayahnya partai politik, dan disitulah memang salah satu tugas dari partai politik itu ada, kemudian ingin diganggu atau dihilangkan, kan jadi jengkel gitu. Pada akhirnya semuanya bersuara. Dan akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana kemudian di Mahkamah Konstitusi ada dua permohonan gugatan terkait dengan PAW, pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada dua gugatan yang kemudian masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya dari dua gugatan yang ada ini, dua permohonan gugatan yang ada ini ada dua kebetulan juga gitu. Satu kebetulannya adalah dua gugatan tersebut ini mirip gitu, hampir sama dan bersamaan. Jadi selain waktunya yang bersamaan, isi substansialnya yang kemudian juga dituntut itu juga sama gitu. Yang digugat sama. Kemudian dua kebetulan lagi, kebetulan yang kedua adalah berkaitan atau bertepatan dengan sidang kasus Hasto Kristianto yang kemudian katanya terlibat di antara suap menyuap Harun Masiku yang posisinya pada saat itu juga sebagai pengganti antar waktu PAW, yang kemudian diputuskan oleh PDIP bahwa PAW-nya adalah Harun Masiku. Tapi untuk kemudian mengambil hak-hak itu yang seharusnya menjadi milik Harun Masiku atas keputusan partai, ini harus menyuap dulu katanya. Sehingga Harun Masiku pada saat itu menyuap Wahyu Setiawan sebagai ketua KPU gitu. Intinya begitulah alur ceritanya. Sehingga dua kebetulan ini bermiripan gitu. Kenapa kemudian kasus PAW ini atau gugatan PAW ini bersamaan dengan proses persidangan Hasto Kristianto yang kaitannya juga tentang PAW gitu. Jadi PAW ini kan sebenarnya memang menjadi salah satu hak eksklusif partai gitu ya. Jadi yang namanya partai politik ketika kemudian ada salah satu anggota DPR RI yang entah jadi menteri gitu kan, ketika proses transisi akhirnya mereka diganti gitu. Posisi DPR-nya, posisi dewannya itu diganti. Dan proses pergantiannya itu memang melalui partai politik, melalui keputusan partai politik. Nah, ini kan ditentang dan ini ingin dirubah sehingga digugat gitu kan, supaya pemilihannya melalui pemilihan ulang di dapilnya. Jadi harus dipilih ulang di dapilnya gitu. Karena dalam tuntutan itu, dalam gugatan yang disampaikan kepada MK itu, ini bertentangan kepada negara demokrasi. Karena kaitannya adalah tentang representasi rakyat gitu. Dewan Perwakilan Rakyat kan adalah representasi rakyat. Jadi harus dipilih ulang gitu. Ini bertentangan dengan negara demokrasi. Kok bisa gitu? Kita tahu bersama bahwa sebenarnya partai politiklah yang kemudian menjadi salah satu jalan bagi anggota DPRD, bagi anggota DPR RI untuk bisa menduduki kursi-kursi itu, untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Itu kan alurnya, itu kan jalannya gitu. Tapi ini enggak mau dituntut.
Sehingga ketika itu disampaikan, itu digugat kepada Mahkamah Konstitusi, berbagai macam partai politik yang selama ini sudah melakukan mekanisme-mekanisme PAW, mekanisme-mekanisme yang tertuang dalam UU MD 3, ini bersuara gitu. Gerindra misalnya melalui Habibur Rahman menyampaikan bahwa aneh, gugatan ini muncul aneh gitu. Bagi Habibur Rahman aneh gitu. Karena proses PAW yang sudah diatur dalam UU MD 3 ini memang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang ada gitu. Sudah sesuai. Kita bisa lihat pada pasal 22 ayat 4 UUD 45 bahwa di sana jelaskan peserta pemilu untuk kemudian memilih anggota DPR atau DPRD adalah partai politik. Jadi clear gitu bahwa mereka memang berasal dari partai politik. Jadi gak ada persoalan gitu. Dan ini menjadi aneh bagi Habibur Rahman karena beriringan bersamaan dalam waktu yang sama juga. Sehingga ada pertanyaan, apakah kemudian ada yang menggerakkan isu ini sehingga ini digugat bersamaan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian bersama-sama gitu. Ada yang menggerakkan enggak gitu? Kalau memang ada yang menggerakkan, maka kemungkinannya adalah orang-orang yang selama ini gak punya partai politik, tapi dia berkuasa dan ingin terus berkuasa. Gak tahu siapa gitu. Mungkin gitu kan. Dan selain Gerindra juga ada suara-suara lain yang kemudian muncul dari Golkar misalnya. Pak Sarmuji mengatakan bahwa tidak, sebenarnya hal-hal begini yang kemudian akhirnya dilakukan pemilihan ulang ini gak efektif dan gak efisien gitu. Karena dalam prosesnya, dalam proses pemilihan calegnya, dalam proses pemilihan anggota-anggota legislatif ini kan sebenarnya sudah sesuai dengan segala macam aturan yang ada gitu. Pemilihan berlangsung sudah selesai, tapi ketika ada PAW kan kita tidak harus kembali ke masa lalu gitu, tidak harus kembali mengulang. Ini ibaratnya kita sudah pernah berpacaran dengan seseorang gitu kan, tapi di pertengahan jalan putus karena berbagai macam hal, sehingga untuk kemudian menggantikan posisi kekasih kita di dalam hidup kita, kita kan nggak perlu harus mulai pacaran lagi, PDKT lagi, tanya kamu suka makan ayam atau enggak, kan nggak perlu gitu. Ada tahapan lain, bisa saja langsung tunangan, bisa saja langsung nikah, bisa saja diserahkan kepada orang tua untuk kemudian dijodohkan, terserah gitu, bebas. Nah sama, aturan yang kemudian ada di negara kita itu kan diserahkan kepada partai politik. Partai politiknya yang kemudian bisa memberikan dan menentukan siapa PAW-nya. Karena partai politik ini adalah kendaraannya gitu. Sehingga ini menjadi tidak efektif dan efisien ketika akhirnya harus pemilihan ulang lagi. Itu capek lagi anggota dewan kita, gitu. Kasihan gitu. Jadi Golkar mengatakan demikian, tapi hadir lagi dari PKB gitu. Misalnya Jazilul Fawait mengatakan bahwa ini adalah kewenangan partai politik. PAW adalah kewenangan partai politik. Jadi sudah menjadi kewenangannya partai politik, sudah menjadi ranahnya partai politik, dan memang sudah begitu selama ini, dan semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, semuanya sudah berjalan sebagaimana aturan-aturan yang ada gitu, selama ini sudah berjalan. Terus kenapa sekarang memang masih mau diubah? Kenapa sekarang harus digugat gitu? Ya meskipun memang kita menghargai seluruh hak warga negara, semuanya memiliki hak yang sama, gak ada persoalan gitu. Tapi ketika ini bertepatan, bersamaan, dan juga ada kasus-kasus lain yang kemudian mirip persoalannya dan sedang menjadi pembahasan, maka bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya gugatan-gugatan ini ada aktor di belakangnya yang menggerakkan agar terjadi gugatan dan melemahkan kewenangan-kewenangan partai politik yang selama ini memang menjadi hak partai politik gitu. Ya mungkin itu tadi adalah orang-orang yang selama ini memang partainya agak maju, atau memang dia pengen berkuasa tapi gak punya partai politik, mau bangun takut gak maju. Sehingga akhirnya ya salah satunya cara untuk kemudian mengurangi berbagai macam kewenangan-kewenangan yang ada di partai politik. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya semua partai politik yang ada jadi kalau kita lihat pada akhirnya semua partai politik yang ada di Indonesia akan PDIP pada waktunya, akan menjadi PDIP pada waktunya gitu. Jadi orang-orangnya akhirnya tidak terima gitu kalau kita dijauhkan dengan partai kita sendiri. Gak terima gitu. Jadi kalau selama ini kita mengira bahwa PDIP ini kok terlalu otoriter terhadap anggota-anggotanya, enggak. Karena alur dan aturannya memang begitu. Jadi gak ada persoalan sebenarnya gitu. Jadi kalau kita melihat kasus Hasto Kristianto, Harun Masiku gitu kan, memang sebenarnya dalam PAW ini kan adalah ranah wilayah partai politik, dan ketika keputusan wilayah partai politik itu diputuskan ya sudah selesai juga pada saat itu. PAW-nya adalah si A dan si B misalnya.
Dan memang sebenarnya di aturannya itu juga dijelaskan bahwa adalah yang terbesar nomor urut 2 gitu kan. Itu kan aturannya juga berbunyi begitu dan berbunyi demikian. Jadi sebenarnya sudah bagus sekali aturannya, sudah selesai, sudah clear dan jelas dan sudah memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada penyelewengan-penyelewengan lagi. Tapi ketika memang partai politik memberikan hak-hak itu kepada partai politik, keputusan-keputusan itu juga dimiliki oleh partai politik, maka sebenarnya sah-sah saja gitu. Ketika memang ada keputusan-keputusan tersebut. Sehingga ini menjadi agak menarik dan cukup bersamaan, bertepatan. Yang satu sisi kita mengecam PDIP, tapi di sisi lain semuanya memang menyatakan bahwa jalannya adalah partai politik. Jadi jangan pecah belah anggota-anggota yang berada di partai politik ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan partai politiknya, jangan dipecah belah. Jadi jangan dijauhkan anggota partai politik dengan partai politiknya hanya demi kata atau dasar aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Jangan gitu. Karena sejauh ini alurnya memang begitu. Ini ibaratnya kita ini ingin menuju yang namanya kota-kota yang ada di Indonesia, misalnya Surabaya, Jakarta, atau bahkan yang jauh sekalipun di wilayah timur misalnya. Kita kan punya banyak pilihan, mau naik bis, naik pesawat, atau jalan kaki. Ke Mekah misalnya kan, punya banyak pilihan gitu. Nah, salah satu kendaraannya dalam dunia politik, dalam panggung politik untuk menjadi anggota dewan adalah partai politik. Itu mutlak gitu. Nggak bisa kita menjadi anggota dewan, tapi nggak melalui partai politik, nggak bisa gitu. Memang kendaraannya begitu. Jadi memang melalui partai politik lebih dahulu, kita sah sebagai kader partai, kemudian kita bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif, anggota dewan, yang nanti dipilih oleh rakyat. Nah, jalan mainnya, aturannya, dan kendaraannya memang adalah partai politik. Jadi jangan salah kalau akhirnya partai politik memiliki kewenangan dan memiliki hak untuk kemudian melakukan proses pergantian antar waktu. Gak ada masalah gitu. Gak ada persoalan sebenarnya gitu. Dan di sana juga dijelaskan sudah bahwa yang mengganti proses PAW adalah nomor urut 2, misalnya suara terbanyak kedua setelah yang satu ini memang tidak bisa, entah dia menteri, meninggal, atau apalah misalnya, mundurkan diri. Kan prosesnya begitu gitu. Sehingga memang dalam hal-hal ini PDIP hanya menjalankan hal-hal yang memang seharusnya dijalankan, tapi ketika akhirnya seluruhnya akan diganggu dan berbagai macam kewenangan partai akan dikurangi, maka orang-orang yang akhirnya selama ini tidak bersuara akhirnya juga ikut bersuara. Jadi seolah-olah berada dalam satu barisan yang sama bersama PDIP. Padahal sebenarnya itu hanya menjalankan aturan-aturan yang ada dan cara main yang ada di negara kita terkait dengan pencalonan di anggota legislatif. Jadi sebenarnya gak ada persoalan gitu. Tapi ketika kemudian ini hadir, maka inilah yang menjadi persoalan. Kenapa harus hadir bersamaan dan kenapa berkaitan dengan kasus sidang Hasto yang akan diselesaikan. Jadi kalau dilihat dari suara-suara ini, dari proses-proses yang terjadi di pengadilan dan proses-proses PAW yang kemudian ramai tiba-tiba, rasa-rasanya Hasto Kristianto akan segera bebas, kemudian PAW ini akan dibatalkan, dan PDIP akan segera melaksanakan kongresnya. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.